Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul walaupun dalam online karena adanya pandemi COVID-19. Semoga kita berharap pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Yang saya hormati Kak Kurniawan Basuki selaku Kak Mabigus SMK Negeri Jawa Tengah, Bapak Ibu Guru Pembimbing SMK Negeri Jawa Tengah, kakak-kakak Dewan Ambalan periode 2019-2020 yang saya hormati dan saya banggakan, serta adik-adik tamu ambalan SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit sharing atau materi tentang kepemimpinan dalam kepramukaan. Baik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Arif Primandani ST. Saya adalah pembina pramuka untuk periode 2018 sampai sekarang. Baik, sebelum materi kepemimpinan, saya akan sedikit memberikan PDKMK. Apa itu PDKMK? PDKMK adalah prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi kehidupan di dalam pramuka itu sudah tertuang dalam PDKMK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Ya, mungkin adik-adik baru mengenal di kepramukaan itu ada Trisatya, Dwi Dharma, Dasa Dharma. Pada kesempatan kali ini sedikit tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang pertama itu tentang prinsip dasar kepramukaan. Apa itu prinsip dasar kepramukaan? Prinsip dasar kepramukaan adalah sesuatu yang mengatur tentang kehidupan di pramuka. Ya. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas nomor pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Dasa Dharma itu pasti nomor satu. Ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk PDKMK yang prinsip dasar kepramukaan yang kedua ada peduli terhadap bangsa dan tanah air. Jelas nilai dalam pramuka adalah yang kedua peduli terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketiga peduli terhadap diri pribadinya. Ya, jadi setiap anggota itu harus peduli terhadap diri pribadinya. Ya, utamakan safety first, keselamatan diri pada sendiri. Yang keempat, taat pada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu ada banyak, seperti lambang-lambang, bendera, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode kepramukaan. Apa itu metode kepramukaan? Adalah cara, ya, cara yang mengatur tentang pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode kepramukaan itu ada 8 poin. Ya. Yang pertama adalah pengenalan kode kehormatan pramuka. Pengenalan kode kehormatan pramuka. Kode-kodenya itu apa saja? Ya, nanti akan dikenalkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Pasti belajar sambil melakukan. Belajar tali temali itu pasti melakukan. Kegiatan menafsir dan sebagainya itu pasti belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok. Dalam sistem berkelompok nanti adik-adik akan dibagi menjadi beberapa sangga. Apa itu sangga? Nanti akan dijelaskan pada kegiatan yang akan datang. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Oke, kegiatan yang menarik dan menantang itu ada di dalam kegiatan pramuka. Menarik pasti menarik karena ilmu di pramuka itu pasti akan berguna di
masa yang akan datang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Ya, pasti kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, terdapat sistem tanda kecakapan. Ya, terdapat sistem tanda kecakapan itu berfungsi untuk kita sudah cakap dalam bidang apa saja. Yang ketujuh adalah satuan terpisah. Ya, satuan terpisah berarti nanti ada putra sendiri dan putri sendiri. Kegiatan itu dipisahkan, boleh campur tapi tidak boleh berpegangan tangan dan sebagainya karena adalah satuan terpisah. 8. Sistem among. Dalam pramuka adalah sistem among atau kendali dari orang dewasa. Siapa orang dewasa? Termasuk kakak-kakak senior, kakak-kakak bantara, dan kakak-kakak pembina. Itu pasti itu adalah sistem among. Ya, berbeda. Mungkin adik-adik dalam masa penggalang ke masa penegak itu berbeda. Ada masa-masanya. Ya. Baik, selanjutnya adalah tentang materi kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Apa itu kepemimpinan? Ya, pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang ditentukan. Itu adalah pemimpin, orang yang mendorong dan mengerjakan orang lain, menggerakkan orang lain agar mampu bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terus ada faktor-faktor dari pemimpin. Pemimpin itu ada 4 faktor. Ya, yang pertama adalah mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah instruksi. Dan keempat adalah fasilitas. Ya, yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau menggiatkan seseorang. Ya, itu adalah kepemimpinan. Berarti kalau tidak bisa mempengaruhi orang lain atau menggiatkan orang lain, itu bukan dari sifat dari atau faktor dari pemimpin. Yang kedua, komunikasi. Ya, komunikasi. Setiap pemimpin itu harus mempunyai komunikasi atau cara atau media untuk menyampaikan pesan. Ya, cara atau media untuk menyampaikan pesan. Jadi pemimpin itu lewat apa? Itu kan komunikasi banyak sekali. Ya, bisa lewat peluit, bisa lewat cahaya, bisa lewat bendera, bisa lewat sandi, morse, ya, dan lain sebagainya. 3 adalah instruksi. Instruksi adalah perintah. Jadi pemimpin itu harus memberikan instruksi atau perintah dengan metode komunikasi yang tadi. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas adalah kemudahan untuk menyebabkan pekerjaan menjadi mudah. Jadi kalau instruksi itu dibuat sulit, ya, itu akan menyulitkan kepada anggota. Jadi harus dibuat fasilitas yang lebih mudah atau memudahkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, itu jadi faktor dari pemimpin. Untuk selanjutnya, asas kepemimpinan dalam pramuka. Ya, ada asas kepemimpinan dalam pramuka. Di sini saya mengambil materi dari Bapak Presiden kita, almarhum Pak Soeharto. Itu ada yang saya terapkan di sini ada 5. Yang pertama, asas adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap pemimpin, terutama dalam kepramukaan, itu harus mempunyai jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah ingarso sung tulodo. Ya. Jadi setiap pemimpin itu harus mempunyai jiwa ingarso sung tulodo. Ya, kegiatan ingarso sung tulodo itu dalam kepramukaan itu diterapkan dalam siaga. Ya, dalam siaga karena di depan kita akan memberikan contoh. Yang ketiga adalah ing madya mangun karso.
Ya, jadi asas kepemimpinan yang ketiga adalah ing matio mangun karso itu diterapkan dalam pramukaan terutama di tingkat penggalang. Jadi di tingkat penggalang itu kondisinya adalah pembina atau setiap pemimpin itu di tengah-tengah, ya, memberikan sistem among orang dewasanya itu adalah 50%, yang 50% adalah dari kelompok itu sendiri. Yang keempat, Tut Wuri Handayani. Ya, asas kepemimpinan Tut Wuri Handayani itu diterapkan dalam kehidupan adik-adik yang akan datang, yaitu di penggalang, di penegak. Ya, kenapa Tut Wuri Handayani? Setiap pemimpin itu hanya memberikan berperan di belakang, ya, yaitu sistem amongnya 75%, yang 50% adalah dari kelompok. Terus untuk asas yang terakhir adalah waspodo purbo waseso. Waspodo purbo waseso yaitu di dalam setiap kelompok atau setiap pemimpin itu mempunyai jiwa seperti itu, jiwa waspada, ya, harus keselamatan diri sendiri, safety first itu harus diutamakan. Setiap keselamatan kelompok itu juga harus, ya, diutamakan. Itu, ya. Jadi untuk asas kepemimpinan, nah, itu ada 5. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas dari pemimpin. Ya, apa itu tugas pemimpin? Yang pertama itu mengarahkan. Ya, dan pemimpin itu harus mengarahkan. Anggotanya itu harus kemana, kelompoknya harus bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetuai. Ya, jadi setiap pemimpin itu juga harus mempunyai jiwa ketua. Ya, mengetuai, ya, menentukan jalan, mengenal medan, ya, terutama dalam pengembaraan itu harus mengetuai. Yang ketiga, mempelopori dan merintis, ya, harus mempelopori dan merintis. Merintis bagaimana setiap kelompok itu mau diarahkan kemana, itu harus dirintis dengan baik-baik, ya. Yang keempat, memberikan petunjuk dan nasihat. Pasti, ya, setiap pemimpin harus memberikan petunjuk dan nasihat. Bila ada adik-adik anggota yang tidak berkenan, yang memberikan nasihat, baiknya bagaimana, ya, itu. Yang kelima adalah memberikan bimbingan, ya. Jadi setiap pemimpin itu harus memberikan bimbingan, ya, bimbingan yang bagaimana, terutama adalah bimbingan yang baik, ya, bimbingan yang mampu mengarahkan setiap anggotanya itu mau bagaimana. Yang keenam adalah membina. Jelas tugas pemimpin juga harus membina anak buah, membina kelompok supaya menjadi kelompok yang solid dan kelompok yang bagus. Yang ketujuh adalah menggerakkan. Ya, setiap pemimpin itu harus menggerakkan anggotanya mau bagaimana. Apa mau diam di tempat atau untuk menggerakkan supaya lebih maju. Ya, itu jadi tugas pemimpin ada 7. Untuk selanjutnya yaitu kiasan pemimpin. Kiasan pemimpin itu laksana apa sih? Ya, yang pertama, pemimpin itu adalah laksana matahari. Matahari kan sebagai sumber kehidupan, sumber penerangan, ya, itu. Jadi setiap pemimpin itu harus menyerupai seperti matahari, yaitu memberikan kehidupan, memberikan penerangan. Misal kelompok yang tidak bergerak itu harus digerakkan supaya dihidupkan. Itu laksana matahari. Yang kedua adalah pemimpin itu harus laksana bulan. Apa itu sih bulan? Bulan adalah memberikan penerangan di malam hari atau di gelap gempita, ya. Jadi setiap pemimpin itu harus memberikan penerangan pada setiap anggota, terutama anggota kelompok itu kalau dalam kehidupan pertama malam hari, ya, kan memberikan penerangan, ya, kelompok itu, ya, mau dibawa kemana kalau sudah hampir tidak bergerak, kan harus digerakkan kembali, dikasih cahaya supaya lebih, ya, terang lagi, supaya lebih bisa bergerak.
Yang ketiga, pemimpin itu harus laksana bintang. Ya, bintang seperti adik-adik ketahui adalah sebagai petunjuk arah. Ya, seperti nelayan itu sebagai petunjuk arah, petani sebagai petunjuk arah atau sebagai musim juga. Ya, jadi pemimpin itu harus laksana bintang, memberikan arah, ya, atau sebagai patokan arah, atau sebagai kiblat juga kemana organisasi atau kemana anak buah itu akan dijalankan atau digerakkan. Itu. Yang keempat adalah pemimpin adalah laksana angin. Ya, pemimpin laksana angin kan memberikan udara segar, memberikan kehidupan juga. Jadi pemimpin itu selalu memberikan materi-materi yang segar supaya tidak jenuh. Ya, jangan malah memberikan pemimpin sebagai angin yang berbahaya, memberikan hal-hal yang berbahaya kepada kelompoknya atau kepada adik-adiknya. Yang terakhir, pemimpin itu adalah laksana air. Air kan sebagai sumber kehidupan, sama seperti matahari. Jadi setiap pemimpin itu adalah memberikan ibaratnya seperti air, memberikan kehidupan, memberikan aliran, ya, memberikan nasihat yang bagus. Ya, itu adalah tentang kiasan pemimpin. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit review atau sharing dari saya pada adik-adik. Saya ucapkan selamat datang di Pramuka, selamat datang di Kawah Chandra di Muka di SMK Negeri Jawa Tengah. Terima kasih. Saya ucapkan itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.